Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena bersedia menunggu. Hari ini insya Allah saya akan membawakan materi yang berjudul budaya positif. Nah, budaya positif ini yang sering kita lakukan di sekolah masing-masing. Nah, sebelum saya lanjut, ada tidak yang tahu pengertian dari budaya itu sendiri? Atau budaya, kebiasaan, ya apalagi? Iya. Hal yang dilakukan yang bersifat positif. Iya, oke. Yang lain? Iya. Iya, budaya positif. Saya rasa teman-teman, guru-guru yang ada di dalam ruangan ini di sekolah masing-masing pasti sudah menerapkan yang namanya budaya positif. Bisa mungkin ada yang bisa sebutkan di sekolah tak, kebiasaan di sekolah tak. Saya guru. Iya Pak. Mengucapkan salam ketika masuk di kelas. Iya, apalagi? Bersalaman pada guru. Iya. Ibu yang satu yang ketika siswa memasuki bertemu dengan gurunya, saya mengucapkan assalamualaikum Bu, kemudian dia iya, betul sekali. Ada yang lain mungkin kebiasaan positif yang kita terapkan di sekolah masing-masing. Kalau di sekolah saya, kita berbagi ya Bapak Ibu. Di sekolah saya itu setiap hari Jumat saya melakukan sholat sunat duha. Itu salah satu ya. Saya melihat di beberapa sekolah di Kelaran itu juga ada namanya sambut pagi. Apakah? Menyambut siswa ya, menjemput siswa. Ya, itu semua adalah salah satu penerapan contoh dari budaya positif. Oke. Lanjut. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Oke. Lanjut ya. Nah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya itu bagaimana? Jadi menurut KHD itu anak sejak dini maksudnya lahir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik ini tugasnya kita adalah menuntun biasakan ceritanya, atau mau saya tanya dulu Bapak Ibu, kalau di sekolah bagaimana proses pembelajaran tak di kelas ketika ada siswa yang kan kita menghadapi siswa ada yang terlalu pintar, ada yang setengah-tengah, ada yang sedang, dan bahkan ada yang biar berulang kali kita menjelaskan tetap mereka tidak paham. Bagaimana kira-kira cara mengajarnya Bapak Ibu di kelas melihat kondisi siswa yang seperti itu? Apa yang pertama Ibu lakukan, Bapak Ibu? Mengapresiasi, oke. Apa lagi? Membimbing. Iya. Oke, memberikan bimbingan kepada siswa yang sedang atau yang tidak mampu. Oke.
Kalau pembagian kelompoknya bagaimana? Pembagian kelompok dikelompokkan antara yang pintar, kelompok pintar, kemudian yang tengah, kemudian yang tidak sama sekali. Cara heterogen. Secara heterogen. Kalau ibu tadi apa? Cara mengelompokkannya itu bagaimana? Kelompokkan yang pintar di sana. Kemudian kalau saya Yang pintar dengan tidak pintar atau yang pintar dengan yang pintar? di kelompok 3 tuh kalau ini yang belum tahu sama sekali. Kemudian ini yang tengah. Sebelah sana yang pintar. Oh begitu. Oke. Jadi sebagai kita pendidik itu seperti ibarat petani ya. Petani itu ketika dia menanam padi, tugasnya kita adalah menyiram, memberikan pupuk. Tapi jangan berharap ketika kita menanam padi, jangan pernah berharap dia akan tumbuh sebagai jagung atau tumbuhan lain. Karena memang begitu kodratnya dari dulu seperti itu. Jadi anak itu dipengaruhi kodrat alam dan kodrat zaman. Itu tadi yang saya katakan. Kodrat alam adalah dari sononya. Kalau kodrat zaman, kita juga tidak boleh vakum, kita juga tidak boleh ketinggalan dari era zaman sekarang ini, termasuk dengan teknologi yang semakin canggih. Jangan juga ketinggalan, IT di mana-mana, dan kita dituntut untuk bukan dituntut sih, tapi seorang guru ketika tidak mahir di IT seperti ketinggalan ya kalau di zaman sekarang. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang nilai dan peran guru. Pertama adalah nilai guru. Nilai guru di sini berpihak pada murid. Nah, maksudnya di sini adalah segala sesuatu kita harus fokus sama murid. Bagaimana mencerdaskan itu murid. Yang kedua adalah mandiri. Bagaimana kita memancing, merangsang itu siswa untuk menemukan sendiri. Jadi tidak harus menjelaskan dulu, biarkan siswa kita menemukan sendiri. Lanjut, yang ketiga adalah reflektif. Reflektif di sini yang saya maksudkan tadi adalah ketika ada informasi baru, jangan ketinggalan. Jadi apa saja, termasuk teknologi sekarang semakin canggih, jangan membiarkan siswa vakum di situ. Jadi biarkan dia berkembang. Selanjutnya adalah kolaboratif. Dalam pembelajaran hari-hari, biasakan anak-anak itu berkolaborasi dengan temannya. Bukan hanya temannya, tapi bagaimana dia berkomunikasi dengan kita sebagai guru. Ajari mereka berkomunikasi yang baik, bisa bekerja sama dalam banyak hal. Jadi biasakan itu membentuk kelompok dalam pembelajaran. Baik, yang terakhir adalah inovatif. Berikan pembelajaran yang lain daripada yang lain. Ya, bisa juga pakai yang ada listriknya di kelas, boleh pakai LCD seperti ini supaya tidak terlalu ketinggalan. Baik, selanjutnya adalah peran guru. Yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran di sini, bagaimana kita pendidik kita dulu sebagai pemimpin memberikan contoh yang baik. Tidak akan mungkin kita memberikan perintah instruksi kepada anak, kau harus begini. Sementara kita tidak melakukan hal itu. Nah, yang menjadi teladan di sini pertama adalah kita sebagai pendidik. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, melatih murid menjadi pemimpin. Contoh kecil di dalam pemilihan ketua kelas, ya kan? Ajari mereka tampil di hadapan teman-temannya sendiri. Karena banyak itu anak yang bisa berceloteh, tetapi ketika dia dihadapkan dan berdiri di hadapan temannya, itu rasa nervous itu akan selalu ada. Ya,
Selanjutnya mendorong kolaborasi, itu tadi perannya kita bagaimana mendorong kolaborasi anak supaya dia bisa bekerja sama dengan temannya, menggerakkan komunitas. Ya ini semacam ini KKG menggerakkan. Mari kita sama-sama berbuat, bergerak sesuai dengan kalau ada kemajuan begitu, ada pelatihan boleh kita ikuti. Yang terakhir menjadi coach bagi guru lain. Nah, misal kalau ada kemarin di Erapor yang sudah paham di situ kan bisa membantu teman yang lain. Oh seperti ini, itu salah satu jadi coach. Oke. Saya mau sebelum kita lanjut, semua Bapak Ibu berdiri di depan, semua berhitung 1 sampai 3. Oke. Boleh melingkar. 1, 2, 3. Mulai dari sini boleh. Ya. Ayo maju Pak. Senam Prodi Pancasila. Ya, berhitung 1, 2, 3 di dalam sini Pak. Salah 3 kan nanti. Ayo. Berhitung mulai dari sini Bu. 1, 2, 3, 4. Oi, 1 sampai 3 saja. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 sampai 3. Ya, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya pas. 1, 2, 2. 1, 2. Oke, yang 1 silakan bergabung di grup 1. Oke. Bergabung di grup 1. Ayo. Cari teman lagi. Angka 1 bergabung di angka 1, angka 3, angka 3. Iya. Ayo. Yang adil. Ayo. Mana? Yang penting 3. Mana Min? Sudah cukup? Kenapa di sini 4? Ada yang 2 orang, betul. Ada yang 3 itu kenapa 4? 3. Kenapa 4? Enggak, ini kelompok 2. Kelompok 2 ini bukan disuruh gabung 1. Iya, gabungkan 1. Oh, 4 semua. 1, 2, 3. Oke, permainannya adalah ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi tidak boleh ada suara, tidak ada suara, jadi Bisa diketahui. jadi ada di depan, sebentar yang di depan akan saya tutup matanya, begitupun yang kedua ditutup matanya. Yang melihat itu yang di belakang saja, dan yang di belakang harus memberikan instruksi sampai ke depan. Bagaimana cara tak memberikan instruksi tapi tanpa suara? Contoh, jadi dia kita berjejer seperti kereta. Silakan, ini nanti saya akan bagikan masker, tapi sayangnya maskernya tidak cukup. Jadi yang di depan saja ditutup matanya, sama yang kedua. Yang jujur ya, yang jujur. Oke, paham maksudnya? Silakan bantu kereta. Tapi, oke, kereta dibagi gitu. Berjejer. Yang di belakang tidak ditutup matanya, yang di sini saja dengan yang kedua tutup mata. Ya, oke, tutup matanya sebentar. Membuat kereta nih. Jadi ini di depan mencari bola sebentar. Ada bola akan saya sepak. Ada bola nanti saya
terserah. Di sini dibuka kreatifnya kita sebagai guru. Paham? Bisa saya lanjutkan? Oke, yang ada maskernya. Mata. Masker ini mata di bawah. Tidak boleh tersinggung kalau salah pegang. Ayo, ya saya seperti Mas Sudirman, silakan. Ayo, yang ada maskernya, yang kedua boleh, ditutup matanya, yang kedua. Ya cukup keduanya bilang. Di depan atau yang kedua ditutup matanya? Yang depan dan kedua. Ayo. Yang kedua juga, yang pertama dan kedua ditutup matanya. Tidak ada masker Pak. Itu mau kasih kayak kita gue, kasih kayak kita dengan teman barang kita itu. Berintak ini, ya Pak, ya. Jadi itu ya. Tidak di kita, jangan kita itu di belakang kita. Kita yang berintak. Ingat ya. Ayo. Oke, silakan berbaris kereta seperti kereta. Oke. Siapa? Siapa tidak melihat? Pasti melihat. Ayo lanjut, Wati. Kita mulai. Sampai sebelah sini Ki. Jangan ada yang curang gugur. Biar nih. Ada sebentar hadiahnya. Iya. Naik haji bagi orang yang mampu. Berapa Kak? Bisa dikacau tak? Boleh. Tapi dari kasih kembali nih. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Belum. Berapa? Nomor berapa? Biar barangmu. Ya oke. Ayo. Bela. Ayo. Ya oke. Tutup kereta.
Oke. Baik. Boleh. Baik. Saya mau bertanya, dari permainan tadi, apa yang kita rasakan? Seru, senang. Ada yang curang, kembalikan bolaku. Ya, siapa yang di posisi pertama? Sulit tidak berada di posisi depan? Sulit. Kenapa? Sudah mendapatkan bola. Oke, yang kedua, posisi kedua, siapa yang menempati posisi kedua? Bagaimana? Ya sulit juga. Ya. Nah, yang posisi terakhir, bagaimana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Hah? Iya, betul. Tahu tidak? Siapa yang paling berperan di antara ketiga ini kira-kira? Bagian belakang. Sama-sama itu ada Pak, belakang melihat sama-sama jadi Oke, betul sekali Bapak Ibu ya. Jadi yang paling berperan semuanya. Inilah dibutuhkan namanya kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik. Yang di belakang sebagai pemimpin betul, tapi dia juga memiliki kesulitan karena tanpa harus mengeluarkan suara. Nah, disinilah kita dilatih keterampilannya kita, bagaimana memandu, memanage siswa kita di kelas. Ya, ini tantangan buat kita, pembelajaran buat kita. Oh iya, kita berpikir, yang di belakang berpikir, bagaimana caranya? Bisa dengan tepuk-tepuk. Nah, kalau caranya ibu sama itu dengan cara kopi-kopi. Ya, gitu ya. Oke. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ruji. Baik. Sekarang adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan, ancaman maupun hukuman. Nah, pernah menerapkan keyakinan di kelas tak? Atau apa? Disiplin apa saja yang kita terapkan di sekolah masing-masing? Misal, ada yang bisa berikan? Oke. kemudian etika. Iya. Ada yang lain? Saya Bu. Iya, Bu. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita harus membersihkan kelas, mengatur bangku. Disiplin ya, tak boleh membuang sampah di sembarang tempat, harus membuang sampah di tempatnya. Pernah tidak? Iya, pernah tidak Bapak Ibu di sekolah menerapkan misalnya ada yang terlambat diberikan hukuman? Misalnya, hukuman apa saja? Pernah? Pernah melakukan? Contohnya? Kalau misalnya dia melakukan pelanggaran apa, Bapak Ibu? Terlambat datang. Disuruh membersihkan. Apalagi? Menghapus. Ya? Disuruh menyiram bunga. Disuruh menyiram. Iya, jadi disiplin positif ini Bapak Ibu membuat anak mengerti bahwa ketika dia misalnya merapikan. Jadi ketika kita menerapkan itu namanya disiplin, yang dipaksa, memaksakan bagaimana anak-anak kita menerapkan disiplin itu dari hatinya, dari kesadarannya, tanpa disuruh misalnya. Kan ada begini, yaudah saya mau melaksanakan tugas, tidak hukum tidak tidur. Kan ada seperti itu. Berarti